Oke, kita mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas investasi di saham ya. Oke, jadi misalkan di sini ada perusahaan A ya. Perusahaan itu misalkan menerbitkan 10.000 lembar saham ya. Dia menerbitkan 10.000 lembar saham dan ini katakanlah nanti saham-sahamnya ini dibeli oleh beberapa perusahaan gitu ya. Oke. Di sini ada company B misalkan ya. Company B misalkan membeli, oh ya ini misalkan 10.000 ya. Oke. Company B membeli 5.100 lembar ya. Lalu company C ya. Company C itu membeli 3.000 lembar ya. Dan company D ya itu misalkan dia membeli sisanya ya berarti 1.900 ya. Oke, berarti bisa kita bilang bahwa eh, kepemilikan B di A gitu ya. Berarti kan B, C, D itu pemegang saham ya, betul nggak? Pemegang sahamnya si A gitu ya. Bisa kita bilang bahwa mereka memiliki kepemilikan di sini 51% ya nggak? Ya, si C 30% dan si D 19%. Ya. Oke, sekarang apa sih dampak dari kepemilikan ini ya? Dampak dari kepemilikan ya. Oke. Oke, jadi biasanya ya jika kepemilikan di atas 50% ya, maka biasanya apa nih kalau si B ini? Berarti apa sih pengaruh B terhadap A? Hubungannya apa berarti? B terhadap A. Ya, berarti yang anak siapa? Yang anak B atau A? Yang anak B. A, yang anak A ya. Kan A dimiliki 51%. Di atas 50 dong ya. Oke, berarti di sini kita bisa bilang bahwa company B memiliki ya pengendalian. Nah, pengendalian dulu ya. Oke, jadi biasanya kalau di atas 50% punya pengendalian ya. Jadi B memiliki pengendalian ya atas company A. Ya enggak? Ya, jadi controlling ya. Oke. Jadi di sini ada controlling interest. Oke. Berarti di sini kita bisa bilang bahwa company B memiliki investasi ya di anak perusahaan, ya kan? Ya. Which is itu adalah si A gitu ya. Oke. Jadi anak perusahaan itu company A, ya. Oke, maka nanti laporan keuangan company B ditambah laporan keuangan company A itu nanti berarti harus dikonsol ya nggak? Ya, harus dikonsolidated. Ya. Jadi laporan keuangan B plus A itu harus di konsol. Ya. Oke, lalu di sini berarti nanti company B ya akan menggunakan PSAK 110 gitu ya. Oke, laporan keuangan konsolidasi. Ya. Oke. Berarti ya, secara tersendiri company B akan menggunakan metode kalau nggak dia pakai cost atau ekuitas atau fair value. Nah, jadi kan si B itu sama A kan dua perusahaan yang terpisah ya. Oke, ya. Tapi nanti laporannya harus dikonsol. Tapi B sendiri untuk laporan keuangannya si B sendiri, dia bisa menggunakan metode cost atau ekuitas atau fair value atas investasinya di A. Ya, jadi kalau ekuitas itu dia nyerap laba ya. Dia nyerap laba rugi. Jadi kalau B-nya laba, dia serap labanya. Kalau B-nya rugi, dia serap labanya. Kalau A-nya rugi atau A-nya untung, dia serap gitu kan. Sesuai dengan kepemilikannya. Nah, gitu. Itu kalau ekuitas gitu ya. Jadi mengabsorb ya, menyerap. Kalau cost ya nggak ada SID saja gitu kan. Nggak ada serap menyerapnya. Kalau fair value itu nanti dia menggunakan nilai wajar. Ya, oke, itu secara tersendiri ya. Nah, sekarang company C ya terhadap A. Jika kepemilikan ya, kepemilikan.
antara 20 sampai 50%. Berarti seperti di sini C ya. Berarti hubungan C kepada A apa namanya? Kalau B ke A kan induk anak. Kalau hubungan C ke A apa kira-kira? Ya, biasanya berarti dia punya dampak apa berarti di sini? Berarti company C memiliki, kalau B kan tadi pengendalian. Nah, kalau C berarti memiliki namanya apa? Pengaruh, pengaruh signifikan. Ya, atas company A, gitu kan? Oke. Jadi dia punya pengaruh. Jadi kalau pengaruh signifikan itu levelnya di bawah pengendalian. Kalau pengendalian kan berarti penguasaan, gitu ya. Dia bisa memilih orang-orangnya jadi direksi, gitu ibaratnya gitu ya. Oke. Karena dia sebagai pemegang saham yang punya pengendalian, maka dia bisa menempatkan orang-orangnya sebagai direksi, betul nggak? Ya. Oke. Lalu company C di sini dia memiliki pengaruh, ya. Oke. Kalau tadi kan kalau pengendalian dia penguasaan. Ya, jadi kalau penguasaan itu artinya ya dia bisa menguasai gitu ya. Segala sesuatu yang terkait dengan A itu dia kendalikan. Ya. Oke, terkait dengan bisnis utamanya dia gitu ya. Ruang lingkupnya dan sebagainya itu yang ngendaliin adalah si B. Nah, kalau pengaruh signifikan ya dia cukup didengar lah gitu ya. Oke, dalam RUPS dia cukup didengar, cuman tidak sampai mengendalikan. Ya. Oke, berarti di sini company C berarti namanya apa? Berarti company C memiliki investasi di apa namanya? Kalau B ke A kan anak. Kalau C ke A itu siapanya C berarti namanya. Ya. Kalau A tadi kan berarti anaknya B kan? Kalau A itu dari sisi C dia siapanya berarti. Berarti adalah berarti dia memiliki investasi di entitas asosiasi. Ya. Oke, namanya associate ya. Oke, dia memiliki investasi di entitas asosiasi ya. Oke. Nah, berarti di sini nanti company C akan menggunakan metode ekuitas. Nah, berarti dia hanya menyerap laba aja ya. Tanpa ada konsolidasi dia hanya menyerap laba ya. Oke. Jadi di sini ya kalau dari nomor sebentar ya. Oke. Nah, nanti dari nomor PSHK-nya ya. Dulu namanya PSHK 15 ya. Oke, 15 sekarang diganti jadi PSHK 228 ya. Jadi nanti company C ya akan menggunakan PSHK 228 ya. Oke. Investasi ya, investasi di entitas asosiasi dan ventura bersama. Oke. Ya, jadi ini adalah untuk entitas asosiasi ya. Oke. Berarti dia pakai metode ekuitas ya. Oke. Sekarang eh jika kepemilikan di bawah 20%, maka biasanya berarti di sini company D ya. Kalau di bawah 20% kira-kira apa? Kalau kepemilikan di bawah 20%, kira-kira berarti D punya apa? Investasi apa namanya? Apa? Berarti biasanya company D memiliki ya investasi di instrumen keuangan. Ya. Oke, berarti kalau di bawah 20% dia biasanya kalau di bawah 20% dia hanya mengharapkan dividen, mengharapkan nilai wajarnya naik gitu kan? Ya, oke. Ya itu masuk ke instrumen keuangan. Ya, berarti tidak ada pengendalian, tidak ada pengaruh signifikan gitu kan? Ya, dia hanya mengharapkan dividen aja gitu loh. Ya, atau dia cuma mengharapkan kenaikan nilai. Ya, oke. Seperti yang misalkan dilakukan oleh para traders gitu ya, main saham misalkan gitu kan? Ya, itu dia instrumen keuangan berarti. Ya, kan dia tidak mengharap, dia tidak ada pengendalian, apalagi pengaruh signifikan gitu kan? Ya,
Oke, dia hanya mengharapkan dividen atau harga pasarnya naik gitu kan, sehingga dia bisa jual lagi. Oke, berarti di sini company D akan menggunakan apa? Akan menggunakan PSHK 109 ya, instrumen keuangan. Ya. Oke. PSHK 109 sebagai instrumen keuangan. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita akan masuk ke yang konsolidasi dulu ya. Oke. Ya, contoh untuk konsolidasi. Oke, jadi beda kepemilikan, beda dampak ya. Oke, beda kepemilikan, beda dampak. Ya, jadi nggak berarti nggak semuanya investasi di saham itu adalah instrumen keuangan, gitu kan? Ya, yang instrumen keuangan itu hanya yang di bawah 20 biasanya. Tapi di sini saya ketik biasanya ya. Artinya kalau biasa itu berarti artinya sebenarnya nggak mutlak. Ya, bisa aja di atas 50% tapi nggak punya pengendalian. Bisa, gitu kan? Ya, atau di bawah 50% bisa aja punya pengendalian. Gitu kan? Oke, jadi yang dilihat itu substansinya. Ya. Jadi misalkan anak saya ya bikin perusahaan misalkan. Ya, saya sama anak saya bikin perusahaan. Ya. Di atas notaris kepemilikan saya 95%. Di anak saya 95%. Gitu kan? Oke. Nah, walaupun dia punya 95%, saya punya 5, tetap aja perusahaan itu yang ngendalin saya, betul nggak? Gitu ya. Oke. Cuman di atas notaris aja anak saya punya 95. Tapi pada kenyataannya perusahaan tersebut yang ngendalin saya. Gitu kan? Ya, jadi dilihat lebih ke substansinya gitu. Ya. Jadi belum tentu saya punya 5% nggak punya pengendalian. Gitu kan? Oke. Nah, kayak gitu. Jadi itu adalah terkait dengan konsolidasi. Jadi dilihat substance over form-nya, ya, dilihat substansi transaksinya. Walaupun legal itu penting, tapi akuntansi itu kan lebih mengedepankan substansi, ya kan? Walaupun pasti didukung oleh legal gitu ya. Nah, misalkan tadi, kenapa saya mengatakan 5% punya pengendalian, misalkan saya ngeklaim, itu harus dibuktikan gitu loh. Ya. Oke, karena secara legalnya saya nggak memenuhi gitu ya ibaratnya ya, gitu loh. Ya, tetapi secara substansinya saya pemenuhi. Nah, itu saya harus membuktikan. Nah, itu harus ada effortnya gitu. Harus membuktikan kenapa saya punya 5% tapi mengendalikan. Oke, ya. Oke, nah itu jadi akuntansi itu kan lebih ke substance-nya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Misalkan ya, eh misalkan 2 Januari 2026, company A acquired ya atau company P ya atau parents gitu ya. Oke. Acquired katakanlah 80% company S ya. Oke. Ya, 2 Januari 2026 company P mengakuisisi 80% company S ya. Oke. Misalkan dengan nilai atau dengan harga sekian dulu ya. Oke. 2 Januari company P mengakuisisi 80% company S dengan harga sekian. Oke. Ini saya ambil soal yang udah ada aja ya. Nah, bukan ini. Nah, ini. Oke. Misalkan 2 Januari 2025 ya. Company P mengakuisisi 90% company S. Gitu ya. Oke, 2 Januari 2025 Company P mengakuisisi 90% company S dengan membayar 2.850.000 kepada pemegang sahamnya S. Ya, jadi dia mengakuisisi berapa? 90% gitu kan? Dengan cara membayar apa? 2.850.000 ya. Oke, jadi dia eh, mengeluarkan 2.850.000 ya untuk mendapatkan 90% kepemilikan ya di company S. Nah, dia juga nerbitin saham nih. Company P also issued 10,000 share ya, di mana nilai wajarnya 100 nilai parinya atau nominal 100 per lembar.
dan harga pasarnya 120. Jadi dia selain ngeluarin uang, dia juga ngasih sahamnya, ibaratnya gitu ya, sebagai kompensasi, sebagai imbalan, ya, untuk mendapatkan 90% S, ya enggak? Oke, berarti 2.850 plus 10.000 lembar saham dikasih ke siapa? Ke S, ke company S, ke company S-nya. Berarti nanti company S dapat uang. Saya beli 90% kepemilikan di company S dengan ngeluarin uang 2.850 plus ngeluarin saham gitu ya. Saya kasih nih saham gitu kan. Oke, berarti 10.000 lembar kali 120 kan? Harga pasar 120. Nah, total yang saya berikan itu uang kas sama saham saya ngasih ke siapa? Yang ngejual siapa? Saya ngasih ke siapa? 2.850 plus 10.000 kali 120 berarti berapa tuh? 1.200.000 kali ya. Oke. 10.000 kali 120 ya. 120.000. Ke 1.200.000 ya. 1.200.000. Oke. Berarti saya kasih ke siapa? Company S. Berarti S-nya nanti bertambah. Kasnya nambah dia. Nambah kas terus apa lagi? Investasi di saham. Berarti ngasih ke S. Berarti kasnya nambah, S nambah, investasi nambah, investasi saham nambah pada apa? Kan saya tanya dulu kan? Saya tanya dulu nih. Ngasihnya ke siapa? Ke S kan? Tadi bilang ke S. Berarti S jurnalnya gimana? Kasnya nambah. Dapat saham. Heeh. Berarti ada investasi di saham. Kreditnya apa? Modal. Modal ini nambah berarti. Ngasih ke siapa tuh duit? 2.850 tambah 1.200. Berarti ngasih ke itu kan ada to shareholder of S. Berarti ke pemegang sahamnya si S. Iya. Ke pemiliknya S dong. Pemiliknya S siapa? Pemegang sahamnya dong. Misalkan laptop kamu saya mau beli nih. Saya kasih duitnya ke siapa? Ke laptop apa ke kamunya? Ke pemiliknya kan? Ya udah bukan ke laptopnya dong saya beli. Ya kan? Gitu. Ke pemilik laptopnya dong saya kasih duit, ya kan? Ini saya beli 90% kepemilikan kamu saya beli ibaratnya gitu kan. Gitu ya. Oke, berarti kasihnya ke pemegang saham S, ya kan? Oke. Ya. Lalu ada additional cost kayak konsultan dan biaya untuk menerbitkan saham 190.000 ya, lalu konsultan 200. Ya gitu ya. Ini kan biasa ya. Oke, kalau untuk akuisisi ya. Oke, lalu laporan posisi keuangan kedua perusahaan sebagai berikut. Nah, ini ya. Eh laporan posisi keuangannya seperti ini. Oke. Cash dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, ini pada saat akuisisi ya. Oke. Ada kas, piutang, inventory, equipment, building. Gitu kan? Oke. Nah, ini nilai bukunya si P. Nah, si company S ini nilai buku. Nah, pada saat diakuisisi, si S itu dinilai ulang sama si P. Ya, jadi pada saat misalnya laptop kamu saya mau beli, maaf namanya siapa? Rini. Nah, laptopnya Mbak Rini saya beli misalkan. Ya, berarti sebelum saya beli, saya nilai ulang dong. Kira-kira nih, misalkan Mbak Rini nawarin saya 2 juta. Nah, saya nilai ulang dong. Kira-kira nih 2 juta nggak sih nilainya gitu kan? Jangan-jangan cuma 1 juta sebenarnya gitu kan? Oke, berarti saya nilai ulang gitu kan? Gitu loh. Ya, jadi aset sama liabilitasnya si S, saya nilai ulang dong. Ya, oke. Berarti di sini saya nilai ulang, inventory si S ternyata 1,1 fair value-nya gitu ya di sini. Ya, equipment-nya berapa? Lebih kecil. 2950 gitu kan? Oke. Building-nya lebih besar 200. Setelah saya nilai ulang gitu kan? Oke.
Lalu begitu juga dengan utang. Utangnya ternyata lebih kecil harusnya gitu kan. Oke. Lalu ada modal saham, ya. Tambahan modal di store, additional paid in capital, sama ada laba di tahan. Ya. Oke. Nah, sekarang coba gimana kira-kira jurnal, ya. Oke. Tadi ya, at the time of acquisition, company P itu merevaluasi gitu ya tadi ya. Oke. Merevaluasi aset dan liabilitasnya. At the time of acquisition, company P merevaluasi aset dan liabilitas dari F. Ya, sebagai hasilnya seperti ini tadi ya. Oke, nah sekarang gimana kira-kira? Eh, Kira-kira dari hasil akuisisi ini, ya, gimana kita memperhitungkannya? Ya, coba tadi investmentnya berapa? 2 Januari 2025 ya. Oke. Berapa investmentnya tadi? 2 juta apa ya? Acquisition cost-nya gitu ya. Oke. Investmentnya itu terdiri dari apa aja tadi? Cash, betul nggak? Ya, cash-nya 2850 ya nggak? 2850. Terus dia juga nerbitin saham ya. 10.000 lembar saham kali 100 dulu ya. Oke. Ya, 10.000 lembar saham ya, issuing stock 10.000 lembar saham kali 100 ya. Ini kan nilai parinya. Lalu ditambah dengan additional paid in capital. Apik ya. Oke, tambahan modal di store. Berarti 10.000 kali tadi harga pasarnya berapa? 120. Berarti 20 ya. Oke. Berarti 20. 10.000 kali 20. Ya, ya kan? 200.000. Ya. Oke. Udah ya ini aja ya. Oke. Lalu kalau ini biaya konsultan sama penerbitan saham itu di luar investasi. Ya, jadi dia nggak direct ya, berarti nggak langsung. Berarti nanti akan kita akui aja langsung sebagai cost. Ya, berarti yang direct itu kepada si pemegang sahamnya si S adalah ini ya kan? Dia ngasih cash sama saham, betul nggak? Ya, oke. Berarti total investment dia berapa? Ya, total investment. Oke, total investment 4.050.000 itu untuk mendapatkan berapa persen kepemilikan? 90 tadi ya, 90% kepemilikan. Ya. Oke, berarti kalau 4.050 itu mewakili 90% kepemilikan. Ya, jadi kan dia berani bayar 4.050 lah ibaratnya gitu ya. Dia berani bayar 4.050.000 untuk mendapatkan 90% kepemilikan. Berarti nilai 100%-nya si S berapa? Kalau 4.050 itu mewakili 90% kepemilikan. 4.050 mewakili 90% kepemilikan itu berarti 100% di gross up ya. Berarti itu namanya implied fair value ya. Of S. Berarti dia 100/90 kali 4.050. Ya, 4,5 tadi ya. Berarti nilai S-nya 100% itu 4,5. Ya. Oke, sementara equity-nya si S berapa? Equity of S. Oke. Equity of S itu kan mencerminkan net asset ya, betul nggak? Kan persamaan akuntansi aset sama dengan liability plus equity gitu kan? Berarti equity itu kan berarti aset kurang liability. Equity itu kan net asset berarti kan? Ya, berarti net asetnya dia berapa netnya? Si S. 4 juta ya? 2 plus 1 ya nggak? 4 juta berarti ya? Oke. Equity-nya dia 4 juta. Berarti sebenarnya nilai bukunya si S itu 4 juta. Tapi secara pasar dia dinilai lebih tinggi, betul nggak? Gitu ya? 4.500.000. Gitu ya? Oke. Secara market dia 4,5 juta. Ya. Oke. Tapi nilai bukunya dia cuma 4 gitu ya. Berarti di sini ada ekses dong. Ya, kita bilang ada kelebihan ya. Oke, ada ekses.
Ada ekses 4.500.000 dikurang 4 juta. Gitu kan? Oke. Jadi nilai dia tuh kelebihan gitu kan, betul nggak? Pasar menilai dia lebih tinggi, 500.000. Ya. Nah, berarti 500.000 ini coba, berarti harus kita allocate dulu. Kenapa sih nilainya CSS lebih tinggi? Oh, pantas aja ternyata inventory dia ternyata juga lebih tinggi, betul nggak? Gitu ya. Jadi kita alokasikan dulu ke hal-hal yang kita bisa identify. Ya, yang kita bisa identifikasikan gitu ya. Oke. Oh, kenapa sih dia nilai lebih tinggi? Oh, ternyata dia memang ternyata inventornya lebih tinggi gitu kan. Oke, berarti kita alokasikan dulu ya aksesnya ya. Allocation ke tadi pertama apa? Inventory ya. Oke, berapa inventory di sini berarti 1.100.000 kurang 101 ya. Oke. Lalu kemana lagi ke equipment, tapi equipment lebih rendah ya. Oke, ke equipment kita alokasikan dulu semuanya ya. Ke hal yang kita bisa identify ya. Oke, equipment berarti 2950 kurang 3 ya kan? Oke. Lalu ke building lebih tinggi ya. Oke. 8.200.000 dikurangi 8 juta gitu kan? Ya. Oke. Lalu account payable ternyata lebih rendah. Berarti menguntungkan ya. Kalau account payable ternyata lebih rendah nilai berarti menguntungkan dong. Ya, oke. Berarti positif ya. Oke. Nah, ini yang bisa kita alokasikan. Total alokasi ya. Oke. Nah, ini total allocation ya. Ya. Oke. Nah, total excess tadi 500 kan? Yang kita bisa alokasi cuma 290. Ya. Kenapa tadi dia nilai secara pasar lebih tinggi, betul nggak? Yang bisa kita alokasikan, yang kita bisa lihat gitu loh ibaratnya ya, secara fisik itu hanya 290. Nah, berarti selebihnya yang tidak kita bisa lihat ya, itu lari ke goodwill ya. Nah, gitu. Nah, beginilah munculnya goodwill ya. Oke, jadi nama goodwill itu kan berarti intangible ya, sesuatu yang intangible asset. Ya. Oke. Jadi waktu kayak Gojek membeli Tokopedia itu juga menimbulkan goodwill, ya kan? Oke, jadi kan itu diakuisisi kan, Gojek ada, Tokopedia itu kan jadi induk sama anak. Pada saat Gojek membeli Tokopedia itu memunculkan goodwill, ya. Berarti dia harga belinya lebih tinggi, gitu ya. Oke. Nah, jadi goodwill itu adalah sesuatu yang unidentified gitu ya tadi ya. Misalkan bisa, kenapa dia menilai lebih tinggi ya karena mungkin secara pasar, secara brandnya udah bagus gitu kan. Ya, lokasi strategis, dia udah punya loyal customer dan sebagainya sehingga itulah muncul goodwill ini. Ya. Oke. Nah, sekarang berarti eh kan tadi induk dan anak itu kan masalahnya apa ada controlling atau tidak ya berarti ya. Oke, berarti yang kepemilikan non controllingnya berapa? Kalau dulu kita bilang dengan minoritas gitu ya. Berarti tidak ada istilah mayoritas minoritas kalau sekarang. Ya, sekarang adalah masalah apakah kontrol atau tidak kontrol. Ya, controlling atau non controlling interest. Ya. Oke. Berarti non controlling interestnya berapa di sini? Non controlling interest awal atau NCI kita bilang. Non controlling interest atau NCI awal. 2 Januari ya atau begini ya. Berapa? Berarti dia kepemilikan tadi berapa? 90 ya. Berarti NCI-nya berapa persen? 10. Oke, berarti 10% kali berapa? Kali implied. Tadi impliednya berapa? 4.500.000. Jadi dari total keseluruhan 4,5 itu 10%-nya punya orang lain ibaratnya gitu kan. Gitu ya. Oke, berarti 10% kali 4,5. 10% kali 4.500.000. Nah, itulah NCI ya. Oke, berarti kalau kita jurnal ya, berarti jurnal di P ya. Kita dari sisi P. Ya, jurnal di company P ya. Oke, berarti di sini yang pertama tadi 2 Januari 2025 berarti apa? Investment in S ya enggak? Ya. Di debit
4.050.000 ya. Lalu pada cash ya, dia ngeluarin uang 2850 kan? Lalu pada common stock ya enggak? Dia ngeluarin saham juga kan? Ya, untuk dikasih ke pemegang saham S yang sebelumnya 1.000.000, lalu ada additional paid in capital ya, tambahan modal di store ya. Oke. Ya, atas selisih lebih nilai wajar ya. Oke. 200. Lalu berikutnya ada biaya konsultan sama cost to issue share 200 sama 190. Oke, berarti kita jurnal di sini ya. Kalau untuk konsultan langsung kita akui sebagai expense ya kan? Acquisition expense ya. 200.000. Lalu di sini untuk yang biaya penerbitan saham itu mengurangi APIC kita. Berarti di debit 190, diisi pada cash. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kalau di luar biaya yang kita kasih kepada pemegang saham S itu berarti kita keluarin ya. Jadi sebagai expense atau langsung mengurangi APIC kita ya. Mengurangi additional paid in capital. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Goodwill itu nggak ada jurnalnya di P. Goodwill itu hanya muncul di konsol nanti. Gitu. Ya. Jadi goodwill itu nggak ada di P, nggak ada di P, nggak ada di S. Ya. Goodwill itu hanya muncul di konsolidasi. Ya. Gitu. Ya, jadi bukan di P, bukan di S, tapi dia nanti adanya di konsol. Ya. Oke, sekarang coba kita bikin konsolidasi awal. Ya, di sini company P. Ya. Berarti consolidated at the time of acquisition gitu ya. Oke. Consolidated consolidation worksheet ya. At the time of acquisition. Ya, di sini ada company P, company S, ya. Lalu ada adjustment and elimination. Ya, ada debit, kredit. Oke, ini consolidation. Oke, sekarang kita lihat pertama tadi kita copy aja yang di atas ya. Ada cash dan sebagainya. Oke, berarti kita bikin konsolidasi awal ya. Oke, berarti cashnya si P sekarang berapa? Cashnya si P berarti awalnya ada 5 ya. 5 kurang 2850 ya kan? Kurang 390 ya. Oke. Berarti di S nggak ada masalah. Ini kan? Oke. Berarti yang di S saya ini aja. Kalau di S kan nggak ada ini ya. Oke. 2 juta. Oke, berarti konsolnya berapa? 1760 tambah 2 juta ya nggak? Oke. AR di sini dia nggak berubah ya. Di sini nggak ada yang berubah. Gitu kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat AR berarti berapa? Tinggal tambahin aja ya. 3 tambah 1 ya nggak? Oke. Nah, sekarang inventory. Ya. Nah, debit tambah debit kurang kredit gitu kan? Ya. Nah, kita lihat inventory. Inventory sebelumnya ada excess ya. Tadi kan secara konsol ada kelebihan 100 ya, setelah direval ya. Nah, berarti di konsol kita sesuaikan. Gitu. Karena secara fair value harusnya lebih tinggi, betul nggak? Ya, berarti kita alokasikan 100. Berarti kita adjust gitu ya nilainya sehingga 2 tambah 1 tambah 100 ya kan? Oke. 3,1. Ya. Equipment ada berkurang ya tadi ya. Berarti kredit ya nggak? Oke, berarti di sini ada 50. Ya tadi ya. Berarti lebih kecil ya. Oke. Jadi 4 tambah 3 kurang 50. Building lebih besar ya nggak? Ya, 200 berarti di debit ya. Oke. Nah,
Terus ada lagi yang belum kita tambahkan di sini ada investasi berarti ya kan? Ya, ada investment in S ya kan? Ya, ini kan akun baru berarti kan? Oke, yang ada di P ya, investment in S-nya berapa? 4.050 ya enggak? Ya. Nah, berarti nanti di konsol di mana? Di Berarti kan kalau konsol mereka kan satu perusahaan. Di akuntansi dianggap satu entitas. Gitu ya. Oke, berarti ini kan berarti investasi ke S. Mereka sedangkan pada saat di konsol mereka satu perusahaan. Berarti kan investasi ke diri sendiri dong sebenarnya. Berarti nggak dimasukkan, berarti dieliminasi ya kan? Gitu. Ya kalau kayak permainan dulu anak-anak nggak aci, ibaratnya gitu ya. Oke, nggak aci, ibaratnya gitu ya. Oke, ya jadi dieliminasi. Ya, berarti dia no, ya kan? Oke, terus muncul lagi satu lagi excess goodwill, betul nggak? Nah, goodwill itu nanti bukan di P, bukan di S, ya, tapi hanya ada di konsol. Kita tambahkan di sini ada goodwill, ya, bukan di P, bukan di S ya, tapi di konsol. Berarti kita tambahkan ada adjustment goodwill 210. Ya, berarti nanti di konsol ada 210. Nah, gitu kan? Oke. Ya, berarti kita akan dapat total asetnya ya. Ini semua 24810 ya. Nah, gitu. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya account payable atau utang ya. Utang kita nggak berubah di sini yaitu 3 dan ini kita ini aja semua dulu ya. Sampai sini kita totalin dulu, tinggal kita adjust nanti ya. Oke, berarti utang sama ya. 3 dan 11 berarti tadi ada excess, betul nggak? Berarti utang harusnya lebih kecil ya. Lebih kecil berapa? 40. Berarti kita debit ya. Berarti di sini kredit tambah kredit kurang debit ya kan? Tambah kredit. Oke. Common stock. Nah, common stock tadi dia ada tambah ya. Tambah berapa tadi? Ada tambahan saham. 1 juta ya nggak? Oke. Berarti 16. Ini 2 gitu ya. Ini nggak berubah. Apik. Nah, tadi juga apik tambah berapa tadi? Tambah 200 kurang 190 ya kan? Oke. RE, nah RE di sini 4 dikurangi tadi ada expand ya nggak? Berarti kurang 200 kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat. Bagaimana adjustmentnya di untuk ini, untuk equity. Ini kan berarti semua ekuitas ya? Ya nggak? Nah, berarti semua ekuitas. Berarti kan kalau di persamaan akuntansi aset sama liabilitas sudah diambil, ya nggak? Ekuitas itu kan sebenarnya residu kan, sisa. Sisa setelah aset kurang liabilitas. Jadi aset sama liabilitas kan udah diambil. Berarti ekuitasnya nggak perlu diambil lagi gitu. Ya kan? Karena kan udah keambil. Udah otomatis keambil. Berarti sebenarnya kalau kita udah ngambil aset sama liabilitas, ekuitasnya kan otomatis keambil kan. Berarti ini dieliminasi semua. Ya, yang 2 juta, ya nggak? Ya, yang 1 dan 1 kita eliminate semua. Ya, berarti yang muncul ini hanya ekuitasnya si induk ya kan? Ya, berarti 16 tambah 2 kurang debit tambah kredit ya nggak? Oke, gitu ya. 16 dan seterusnya. Habis ya. Oke, jadi hanya modalnya si P yang muncul di konsol. Satu lagi yang belum kita harus akui adalah apa? Ada kepemilikan orang lain ya nggak? Tadi kan si S itu kan semuanya diambil kan? Di konsol kan? Gitu ya. Si S itu kan semuanya tadi diambil. Tapi sebenarnya S itu 90% itu nggak semuanya punya kita gitu kan. Ada 10% punya orang. Nah, itu kita bilang NCI gitu ya. Nah, kita munculkan NCI di sini. Ya, NCI hanya ada di konsol. Istilah NCI itu hanya ada di konsol ya. Tadi NCI kita berapa? Kita kredit ya. NCI kita di sini ada tadi 450. Oke, masuk di sini 450. Oke, berarti ya udah kita jumlahkan berarti harus sama ya. Total liability plus equity. Sama ya, 24, 8, 10, 15 dan ini ya
Sorry. Harus sama ya. 3622 kosong ya, sama ya. Oke. Dan ini juga debit kreditnya harus sama, betul nggak? Ya, ini kan jurnal adjustment, ini kan jurnal palsu sebenarnya ya. Jurnal yang nggak ada buku besarnya, ya. Dia hanya untuk hanya muncul di worksheet, ya. Oke, tapi nggak ada buku besarnya. Nah, ini juga harus sama, ya kan? Debit kreditnya harus sama. 4550, 4550, ya kan? Ya. Jurnal eliminasi dan penyesuaian. Ya. Ada komen sampai sini? Nah, inilah untuk konsolidasi ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau untuk business combination ya, oke, ini kan konsolidasi ya. Oke. Oke, untuk business combination ya. Oke. Kalau business combination itu ya, oke, dia dulu ada di PSAK 22 ya. Oke, sekarang PSAK 103 ya. PSAK 103 kombinasi bisnis ya. Oke, kombinasi bisnis. Jadi kalau kombinasi bisnis ini ya, eh, misalkan di sini ada company A tambah company B jadi company A. Ini namanya apa? A plus B sama dengan A. Apa namanya? A plus B sama dengan A. B dibubarin. A, perusahaan A sama plus perusahaan B, B dibubarin jadi A. Berarti artinya di sini apa? Berarti sebenarnya kalau B dibubarin berarti artinya apa? Company A membeli company B. B dibubarin. Digabungin lah ibaratnya gitu ya. Nah, ini dinamakan dengan apa? Merger. Ya kan? Oke. Merger. Jadi kalau Bank Mandiri itu merger bukan? Bank Mandiri. Bank Mandiri eh itu dia hasil dari apa? Merger bukan? Jadi kalian masih pada kecil ya pas Bank Mandiri ada ya. Ya. Jadi nggak tahu asal usulnya. Jadi Bank Mandiri itu eh kalau di berita-berita dibilangnya hasil merger, tapi sebenarnya dia bukan merger. Ya, oke. Jadi misalkan gini, company X tambah company Y sama dengan company Z. Nah, ini namanya apa? Company X tambah company Y sama dengan Z. Jadi X sama Y bubar ya. X sama Y itu bubar jadi Z. Ya, oke. Nah, ini namanya konsolidasi. Ya. Tapi bukan konsolidasi yang tadi udah kita bahas, beda. Oke. Kalau tadi kan konsolidasi induk anak, kalau ini bukan ya. Berarti kalau gitu X sama Y bubar jadi Z. Nah itu prosesnya Bank Mandiri kayak gitu dulu. Jadi dia gabungan dari beberapa bank pemerintah. Ya, muncullah bank baru namanya Bank Mandiri. Ya, gitu. Kalau si CIMB Niaga itu dari mana kira-kira? Tahu nggak? Bank CIMB Niaga. Dia adalah merger kalau dia. Merger antara Bank Niaga sama Bank Lipo. Jadi Lipo plus Niaga plus Lipo sama dengan Siambi Niaga. Berarti kan bisa dari namanya bisa dilihat kelihatan. Niaga membeli Lipo berarti kan? Ya nggak? Ya. Oke. Ya, jadi kalau semua dibubarkan namanya konsolidasi. Gitu. Nah, itu namanya business combination ya. Oke. Ada merger, ada konsolidasi. Ya.
Oke. Jadi misalkan di sini ya contohnya katakanlah misalkan ya company A ya berarti kalau merger itu kan berarti company A membeli B gitu ya. Oke. Misalkan 2 Januari 2025 26 misalkan gitu ya. Company A membeli ya perusahaan B ya. Di mana B dibubarkan gitu ya. Oke. Ya, company A membeli perusahaan B di mana B dibubarkan. Ya, oke. Nah, oh ya, saya kasih contoh yang lain aja. Ya, sebentar. Oke, 2 Januari 2016 misalkan Fremantle Corporation enter into a business combination with Midland di mana Midland dibubarkan. Ya, jadi 2 Januari Fremantle enter into a business combination dengan Midland di mana Midland dibubarkan. Berarti Fremantle plus Midland jadi apa? Fremantle plus Midland sama dengan ya sama dengan Fremantle. Gitu kan? Berarti merger ini ya. Oke, berarti ini adalah kasusnya merger ya. Oke, Fremantle plus Midland sama dengan Fremantle ya. Oke, 2 Januari Fremantle Corporation enter into a business combination with Midland di mana Midland dibubarkan. Fremantle membayar 925. Nah, dengan cara apa Fremantle beli Midland? Dia bayar 925, betul nggak? Kayak tadi ya, P membeli S gitu kan? Oke. Dengan cara apa Fremantle beli Midland? Dia membayar 925. Yang terdiri dari apa? Terdiri dari dia nerbitin saham 33.000 ya dengan market value 25 plus cash gitu ya. Oke, ya. Jadi dengan cara apa ya? Fremantle membeli Midland. Oke. Berarti dengan cara apa? Dia issuing stock, betul nggak? Issuing stock ya. Oke. Jadi nggak cuma dengan uang kas ya, tapi dia juga ngasih saham gitu loh, ngasih sahamnya dia. Jadi ibaratnya nanti pemiliknya si Midland itu masih ada ikut serta di perusahaan kita, ibaratnya gitu kan? Ya, dikasih kepemilikan saham. Ya, tapi ya mungkin kecil lah gitu kan? Oke, maksudnya biar ada tetap ada sense of belonging lah gitu ya. Oke, ya, jadi sahamnya Fremantle dikasih ke mereka. Ya, jadi pemegang saham lamanya si Midland masih punya kepemilikan lah, ibaratnya gitu kan? Ya, walaupun nggak besar ya. Oke. Oke, berarti issuing stock berapa di sini? 33.000 ya. 33.000 lembar kali 10 ya kan? 33.000 kali 10. Oke. Terus apa lagi? Di sini ada market value-nya 25 ya. Berarti ada additional paid in capital 33.000 kali berapa? 15 ya. Oke, 15. Ya. 33.000 kali 15 ya. Dan ada cash ya. Oke. Cash itu senilai 100.000 ya. Oke. Sehingga total acquisition cost-nya oke, 925. Lalu dia samping itu juga dia membayar biaya-biaya berikut ya. Ada biaya broker ya 20.000, accounting and legal fee 30.000 dan penerbitan saham ya. Registration and issuance cost of security. Ya, oke nanti kita lihat berarti ini semuanya tidak menjadi biaya bagian dari akuisisi ya. Di luar itu berarti kayak sama kayak tadi. Ya. Oke, lalu the balance, trial balance and fair value information untuk dua perusahaan ya.
sebelum merger sebagai berikut. Oke, jadi sama kayak tadi ya. Sebelum merger ini adalah kondisi dua perusahaan ya, baik P maupun baik Fremantle maupun Midland ya. Nah, nah ini sama kayak tadi ya. Kas 150 ya dalam ribuan, piutang, inventory, land, building, equipment, COGS, expand. Ya, jadi semua akunnya gitu ya, termasuk COGS dan expand yang memang belum di close lah ibaratnya gitu ya, belum ditutup. Ya, oke. Ada utang, notes payable, modal saham, APIK, return earning, penjualan. Ya, jadi penjualan segala macam yang ada dalam laporan laba rugi, revenue sama expense belum ditutup nih gitu ya. Oke. Nah, ini Midland book value, ada fair value juga tadi ya. Oke, jadi dinilai ulang lagi, dinilai ulang. Ya. Oke. Jadi kira-kira pertanyaannya adalah acquisition cost kita 925. Ya enggak? Oke. Berarti kan dia berani bayar Midland 925 dong. Ya, Midland dibeli ya dengan 925. Sekarang pertanyaannya nilainya Midland berapa? Nilainya Midland berapa? Ya sama kayak tadi, berarti dilihatnya dari net asset, betul nggak? Ya, dari net assetnya ya. Oke. Ya, berarti kalau ini berarti kita lihat dari total aset kurang total liabilities-nya. Udah yang pakai fair value. Ya. Oke, sudah yang menggunakan nilai wajar. Karena ini udah langsung dinilai wajar gitu loh, ya. Oke. Ya, berarti sekarang berapa? Berarti asetnya Midland ya. Oke. Di sini aset dan liabilitas ya. Aset and liability of Midland gitu ya. Oke, di sini ada cash, ada AR, ada inventories, ada land, building, buildings, equipment. Dah, oke. Cashnya di sini 230.000 ya. Yang setelah nilai wajar kan? 40.000, 120.000, 150.000, 300, 2,5. Oke, ini total asetnya ya. Oke. Ini punya Midland, total asetnya ini. $1.900.000. Liabilities-nya di sini ada AP ya kan? AP, NP, notes payable, ada capital stock. Nggak usah ya, AP dan NP aja. Liabilitas. Kan nanti cuma net asset yang kita ambil alih kan ibaratnya gitu ya. Oke. Karena nanti otomatis ekuitasnya pun akan ambil kan? Ya, kalau kita aset sama liabilitas kita ambil ya. Oke, APNP-nya berarti 40 dan 180. Ya, gitu kan? Oke, berarti dapat total liabilities ya. Gitu ya. 220 ribu. Oke, sehingga net asetnya berapa berarti? Net asset of Midland. Fremantle ya. Midland betul. Ya, Midland kan yang diambil alih ya. Oke. Nah, berarti selisihnya aja berarti kita lihat ya. 1.090.000 kurang 870. Sementara tadi dibeli dengan harga berapa? 925. Berarti di sini ya. Oke, langsung aja berarti kita masukkan ke goodwill. Ya. Karena tadi kan nilai-nilai ini udah embedded kan di sini ya, nilai wajar ya. Ya, jadi nggak perlu kayak nanti dialokasikan kayak sebelumnya gitu kan. Ya, karena udah langsung nilai wajar yang kita ambil. Karena kan ini saat dua perusahaan jadi satu perusahaan dibubarin gitu ya. Kalau tadi kan tetap dua perusahaan yang berbeda. Gitu kan? Ya, makanya dia selisih nilainya itu dimasukin di kertas kerja konsolidasinya baru dimasukin. Ya. Oke. Berarti di sini ibaratnya si Midland pun ibaratnya dinilai wajar lalu digabungin gitu kan. Ya. Langsung digabungkan ke Fremantle. Ya.
Oke, berarti di sini langsung masuk goodwill. Ya, 925 kurang 870, ya kan? Oke, 55.000. Gitu ya. Oke. Berarti kita jurnal sekarang. Jurnal di Fremantle. Ya, karena kan si S tadi Midland bubar ya. Berarti diambil alih semua kan? Ya, aset sama liabilitasnya, ya. Oke, berarti gimana nih? Jurnal di Fremantle kita ambil alih semuanya. Berarti ya udah, ini kita ambil semua nih ya kan? Asetnya si Midland kita ambil semua, kita debit. Ya kan? Nah, ini. Tinggal kita copy, kita ambil. Lalu kreditnya kita ambil liabilitasnya AP dan MP ya. 40 ya. Nah, gitu kan? 40 dan 100. Nah, terus kita tadi ngeluarin apa? Cash ya tadi ya. Kita ngeluarin cash. Cash yang kita keluarkan tadi 100 ya. Lalu ada modal saham kan? Capital stock atau common stock sama aja ya. Capital stock kita ngeluarin 330 ya. Lalu ada APIK. APIK-nya 495 ya. Udah kan? Ada sama satu lagi tadi muncul goodwill ya nggak? Berarti muncul goodwill di debit ya. Karena di aset. Nah, muncul goodwill senilai 55 gitu ya. Oke, udah balance belum nih? Coba sum yang debit kurang kredit. Oke, terus ya. Oke, balance. Nah, sekarang coba kita buat laporan keuangan after merger ya. Oke, berarti statement of financial position. Ya, berarti hanya Fremantle aja ya. Ya, atau kita bilang misalkan new Fremantle gitu kan. After merger. Ya, jadi laporan keuangan setelah merger berarti kan udah digabung ya. Ya udah berarti di sisi aset kita gabungin aja nih semuanya ya. Oke, berarti cashnya awalnya dia punya cash berapa? 150 ya? 150.000 tambah 230 ya kan? Yang diambil dari Midland ya. Dikurang 100 ya kan? Gitu ya. Lalu AR-nya dia punya AR awal berapa? 230, berarti 230.000 tambah 40 ya kan? Oke. Inventory dia punya awal 520 ya. 520 tambah 120 ya. Oke. Land dia punya awal 400 tambah 150 ya. Oke. Building dia punya awal 2 juta tambah 300. Equipment dia punya awal 1 juta tambah 2,5. Goodwill muncul 55 ya. Oke. Dapatlah kita total aset. Nah, gitu. Ya, ada lagi yang belum? Oh ya, tadi ada kurang jurnal lagi ya. Ada biaya ini ya, akuisisi ya. Finder fee, accounting fee, legal ya. Oke, kita jurnal dulu ya. Ya, berarti ada acquisition cost ya, atau expense. Berapa di sini? 20 tambah 30 ya. Oke. Kalau yang biaya penerbitan, ngurangi APIK ya. APIK 40 berarti kan? Pada cash.
Oke, 90. Sehingga di sini cash-nya tadi berubah ya. Berarti dikurang 90 ya kan. Oke. 5255. Oke, sebelah kanan kita punya liability ya. Sini aset. Oke, di sini ada AP sama NP. Oke, AP-nya awal dia punya 300 ya. Tambah 40 ya. NP-nya dia punya awal 600 ya. 600 tambah 180. Udah, ada lagi liabilitas sudah nggak ada ya. Oke. Dapat total liabilities. Lalu ada equity, ada capital stock. Capital stocknya dia punya, berarti yang hanya punya dia ya, 800 ya nggak? Karena kan tadi yang punya si Midland nggak diambil kan? Ya, 800.000. Terus ada Apik. Apik awalnya ada 600 ya. 600.000 tambah pas 95 ya kan? Kurang 40 ya kan? Oke. Ya, 1.055.000. Lalu RE return earning 500 ya. 500 berarti 500.000 tambah dulu penjualan. Di sini punya penjualan kan dia? Kan belum ditutup tadi. Tambah sales ya kan? 25 ya. 2.500.000 ya kan? Kurang COGS, kurang expand ya nggak? 900, 100, kurang lagi 50 tadi ya. Yang ini tadi ya. Oke. Ya, jadi RE akhirnya lah ibaratnya gitu ya. Oke. Oke, karena tadi belum ditutup ya. Oke. 1.950 dapatlah di sini total equity. Ya. Total liabilities maaf. Equity ya, maaf. Total equity ya. Total equity. Oke, dapatlah di sini total liability plus equity. 1120 ditambah 380. Beda. Ada yang belum nggak? Coba lihat. Capital stock 800, 1055. Kayak capital stocknya apa kurang ya? Bentar. Capital stock awalnya dia 800, ya kan? Tambah 330 ya kan? Betul nggak? Nah, nah, pas ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada komen? Ada goodwill 55 ya. Ada pertanyaan nggak? Harusnya ada pertanyaan basic di sini. Apa kira-kira? Salah. Basic kan goodwill kan dia lebih besar. Balik itu dia maksudnya Ya. Tadi net asset Midland ada di sini ya. Ya, betul. Gimana gimana? Jadi ini kan kebetulan dia kita bayarnya itu lebih besar ya, dibandingkan dengan net asset. Tapi kalau misal kebalik, kita tadi bayar 200
dan Mm-mm. 925. Mm-mm. Tapi ternyata net asetnya itu sampai 1 Mm-mm. 1 juta. Mm-mm. Mm-mm. Nah, berarti itu akan jadi gain untuk kita. Mm-mm. Jadi kayak semacam bad will gitu ya. Ya, goodwill, bad will ya. Oke, ya benar. Jadi kalau misalkan ini kan total acquisition kita 925. Ini jadi ini kan yang kita ambil lebih kecil ya, sehingga muncul goodwill ya nggak? Nah, sekarang what if nih ini terakhir sebelum kita break ya. Oke. What if ya. Ya, satu aja kita rubah misalkan. Ya. What if misalkan ini ya nah ini misalkan ya. Ini kan nilainya apiknya ini 25 tadi ya. Tadi kan 25 ya. Coba saya ini aja di samping lah gitu ya. Oke, di sampingnya aja what if condition ya. Oke. Nah, ini. Ya, biar ke copy semua. Jadi what if condition ya, ini 3 ya. This combination tapi ada kondisi tertentu ya. Oke, jadi what if ya harga pasar saham tadi kan 25 ya. Katakanlah 23 sekarang. Ya. Oke, jadi harga pasar sahamnya 23. Berarti kalau 23 di sini apiknya jadi 33.000 kali 13 ya. Coba kali 13 ya. Nah, ini kan berubah ya. Oke, 33.000 kali 13. Oke. 859 jadinya ya. 859. Nah, lebih kecil kan? 11, betul nggak? Nah, ini namanya berarti ada tadi kayak badwill, something like badwill ya. Ya, berarti namanya tadi betul apa? Gain on bargain purchase. Jadi keuntungan beli murah. On bargain purchase. Oke. Keuntungan beli murah 11.000. Nah, keuntungan beli murah ini nanti masuk ke mana? Masuk, berarti di sini bukan goodwill ya. Oke, berarti di sini ada gain on bargain purchase. Instead of goodwill gitu ya. Oke, berarti ada gain di kredit ya. Gain itu kan di kredit ada 11. Ya. Eh. Nah, gitu ya. Nah, berarti di sini tadi apiknya berarti udah ngikutin di sini ya. 429 ya, udah ngikutin ya. Oke, terus berikutnya berarti di sini New Fremantle apiknya udah ngikutin. Berarti nggak ada goodwill ya. Jadi dia langsung ke RE nanti. Ya, berarti nambahin ya. Karena G tambah 11. Nah, balance ya. 5,2 jadi. Nah, gitu. Oke, nah itulah untuk materi kita ya sebelum kita break ya terkait dengan konsolidasi dan business combination ya.